فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Taib. Kemudian dikatakan wa yasihu ba'da nida'il madhkur al-bai'u li hajatin kamuttarrin ila ta'amin aw sutratin aw nahwihima idza wujida dzalika yuba'. Di sini setelah azan Jumatan itu ada jual beli yang dianggap sah. Yaitu jika jual beli itu sah jika apa? Lihajatin, karena orang yang punya kebutuhan. Kebutuhan di sini bukan perasaan doang butuh, bukan, melainkan memang dia membutuhkannya baik untuk sesuatu yang segera ketika itu atau sesuatu yang wasilah atau darurat ketika itu. Maka dikatakan kamu torin ila ta'amin, seperti orang yang betul-betul butuh banget dengan makanan karena saking kelaparannya. Aw sutratin, atau dia butuh sutra, atau hajat-hajat lainnya menunjang Jumatan ketika itu, seperti bayar angkot, bayar gokar, gojek. Kalau dia nggak pakai GoPay ya, dia mungkin pakai cash, oke ya. Ya, atau gojek nuker duit misalnya. Ya, nuker duit karena konsekuensi akad sebelumnya. Anda kasih contoh gini Pak. Ya. Misal, antum mau Jumatan di Istiqlal, misal, enggak, bukan di Al-Barakah, enggak kejauhan Istiqlal, di Al-Barakah, Cilengsi, misal. Tapi dari sini ke sana berapa duit kalau Gojek Pak? Tahu nggak Pak? 25 nggak kira-kira? Anggap 25 ya, anggap 25. Oke. Antum ada fulus 30.000. Ketika sampai Al-Barakah ini bentar lagi azan nih. Bentar lagi masuk waktu zuhur, waktu Jumatan. 5 menit sebelum itu. Terus, Bang, uangnya berapa? 30.000. Dan bayarnya harusnya berapa? 25.000. Berarti 5.000 nih kan ini. Babang Gojeknya udah mikir, Jumat berkah nih. Berkah 5.000 perak. Pasti disedekahin gitu. Ternyata antum nggak mau. Ya. Nggak mau. Balikin Bang, 5.000 Bang gitu. Dalam hati Gojeknya apa? Masya Allah, mau Jumatan bukannya sedekah buat saya gitu kan. Wah, nggak ada 5.000 Pak gitu. Beneran nggak ada, periksa kantong saya. Ya. Nggak ada Pak, beneran. Ya udah tuker dulu, antum bilang gitu. Karena ini amanah, maka dia pun nyari warung buat nuker duit. Nuker duit, cari. Nggak ada yang mau bersedia untuk itu. Akhirnya azan, Allahu Akbar, imam udah naik mimbar. Waduh, ini gimana? Sementara konsumen nungguin nih kembalian. Ini kejadian walaupun mudah-mudahan nggak pernah ada ya, Masya Allah. Tapi dia harus nyari duit ini. Ya, tuker duit 10.000, 5.000. Ini jual beli atau bukan? Gimana Syekh Fawaz? Jual beli bukan? Jual beli, sorof. Ya. Maksudnya dia masih jual beli ini pertukaran untuk komoditi ribawi, yaitu uang dan uang. Satu model uangnya, rupiah-rupiah. 10.000 sama 5.000-an dua. Bu, ada 5.000-an dua nggak Bu? Wah, nggak ada Pak. Adanya 1.000-an 10. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Padahal udah azan.
ibunya bilang, Pak maaf Pak, Bapak kan wajib Jumatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzirul bai'. Ini ibu-ibunya mantan penuntut ilmu di Libya ya. Jadi hafal dalil ya. Tukang gojeknya ngoper dong. Tapi alhamdulillah punya ilmu karena ngaji di Muhsinin juga. Maka kata tukang gojeknya, Bu, dalam fikihan Bali kalau misalnya ada hajat dan darurat seperti ini itu disahkan jual belinya. Masya Allah. Baik pedagang warung sama gojeknya sama-sama thalibul ilm. Yang bukan thalibul ilm itu malah yang pesan gojek tadi ya. Udah bukan thalibul ilm 5.000 ditagih pula. Nah, maka akad sarafin terjadi 10.000 5.000. Nah, terus dibalikin 5.000. Nah, ini Pak, yuk kita Jumatan. Maka ini sah karena adanya hajat dan dia tidak ada maksud untuk jual beli di waktu azan kedua, nggak ada, atau di waktu azan dan imam naik mimbar, nggak ada maksud dengan itu, maka dianggap sah. Ya begitu. Dan juga untuk hajat lainnya, ketika misal antum merasa lapar banget dan ini nggak bisa ana ikut Jumatan kalau betul-betul kelaparan seperti ini, maka dia makan dulu batagor, beli dulu batagor. Maka karena ada hajat yang sangat ini, maka mudah-mudahan tidak masalah insyaallah taala. Ini menjadi pertanyaan karena sebagian bertanya, gimana nih kalau misalnya saya naik angkot dan terlambat, terus bayarnya gimana dong? Bayar angkot, ya. Baru sampai angkotnya di masjid setelah azan. Turun dari angkot, kabur langsung ke masjid. Kata subhanallah, kabur dia. Terus antum bilang, maaf Pak, haram jual beli sekarang. Gimana? Gak bisa lah. Melainkan memang ini udah momentumnya, hajatnya, tidak ada maksud untuk transaksi sengaja di waktu tersebut. Ya begitu. Atau dia mencari sutrah, membeli sutrah seperti dia nggak punya pakaian yang pas atau menutup aurat, mau nggak mau dia harus beli di kantin dekat masjid yang menjual sarung misalnya, maka nggak masalah untuk dia jual beli saat itu. Ya taib. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya jemaah sekalian? Ada pertanyaan berkaitan dengan akad atau jual beli dalam masalah dalam saat Jumatan? Clear semua insyaallah? Enggak ada? Kita lanjutkan. Wa yasihu aidan an-nikah wa sa'irul 'uqud kal qardi wal rahn wal dhaman wal ijarah wa imdha' bai'i khiyar. Nah, ada akad yang sah ketika Jumatan, yaitu nikah. Orang lupa Jumatan dikawin, dia nikah. Sah akad nikahnya. Sah akad nikahnya. Kemudian akad lainnya seperti pinjam meminjam. Minjam duit. Walaupun ini bukan jual beli ya. Tapi sah, ini termasuk akad tapi bukan jual beli. Ini sah. Ya, minjem duit saat orang pada Jumatan. Urusan dia dosa karena enggak Jumatan itu urusan lain. Tapi sekarang urusannya adalah sahnya dia untuk minjem duit saat itu. Tapi kemudian misalnya juga dia akad doman. Dia mencari jaminan untuk barangnya. Ya, atau dia bilang ini. Oke, saya akan minjemin antum fulus. Padahal ini lagi azan ya. Lagi azan, dia sama temennya lagi ngopi di luar masjid. Ya. Ente mau minjemannya fulus 2 juta, tapi ane minta jaminan. Apa jaminannya? Kata dia, ada nih BPKB misalnya. Ada nih handphone misalnya apa. Maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Ini bukan jual beli. Ini bukan jual beli. Maka ini tidak masalah kata para ulama. Ala kulli hal, ini menurut pendapat sebagian ulama, karena hal seperti ini itu sedikit terjadinya, maka insyaallah tidak kehilangan Jumatan dan sebentar doang, kata dikatakan di sini.
Ya. Kemudian dikatakan wala yasihu bai'u asirin wa nahwihi mimman yattakhidhu khamra. Tidak sah menjual wine, anggur, fermentasi atau apapun hasil dari buah-buahan, semisal itu, kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamr jika itu diketahui, ya, maka tidak sah jual belinya. Ya, jual buah atau perasan buah atau sirup atau apa, jika tujuan menjualnya itu oleh penjualnya untuk khamar, jelas dari awal nggak boleh. Adapun jika tujuannya adalah menjual biasa, sebagaimana lazimnya penjualan buah dan perasan buah, jus dan semisalnya, itu maka asalnya boleh. Hanya saja ketika penjual mengetahui pembeli itu akan bukan sebatas suudzon, tapi memang tahu bahwasanya ini pembeli akan menjadikannya khamr, maka tidak sah jual belinya. Mengetahuinya entah karena klaim atau karena udah kenal kebiasaannya, maka haram. Entah karena klaim, bang beli apel bang, buat ntar malam nih pesta-pesta party bro, ya apa gitu nanti buat mabok gitu, itu anggur, maka nggak sah jual beli, nggak boleh. Atau karena pedagang ini tahu kebiasaan orang ini, pembeli ini, dia beli barang buah-buahan itu untuk hal yang haram, maka pengetahuan itu membuat tidak sah jual belinya. Adapun ketidaktahuan atau sebatas persangkaan yang tidak kuat, maka itu kembali ke hukum asal, boleh jual beli itu, walaupun pada endingnya ternyata memang buat khamr, karena nggak tahu, ya nggak tahu. Kiasan dari ini apa? Coba banyak hal-hal. Misalnya jual lingerie, ya, lingerie apa? Pakaian, ya nggak usah jabarin lah ya, antum tahu lah ya. Yang mana di sini yang menjadi salah satu pertanyaannya, jual lingerie itu kan kita bisa jual offline atau online. Kalau jual offline kadang dicampur dengan pakaian-pakaian lain, kadang dipisahkan khusus di toko lingerie saja. Ini semua masing-masing ada konsekuensinya, Pak. Misal antum jual lingerie di PGC, misal, ya, toko khusus untuk pakaian-pakaian seksi. Pertanyaannya, rata-rata yang datang itu perempuan yang tutup aurat nggak kira-kira? Gimana Pak Fajar menurut antum? Nggak tahu. Nggak tahu karena polos atau nggak tahu karena gimana nih? Ya rata-rata pasti yang datangnya perempuan-perempuan yang memang seperti itu pakaiannya. Apa hukumnya dagang model kayak gini? Hukum haram. Hukumnya haram karena ya udah tahulah itu bakal dipakai buat hal yang haram, mamerin aurat. Ya enggak? Baik, itu satu. Bagaimana kalau antum buka toko pakaian, busana, baik busana muslimah atau pokoknya toko pakaian, butik atau semisalnya. Namun disematkan di dalamnya dagangan-dagangan lingerie. Ada etalase khusus itu tapi di dalam toko yang besar. Kayak misalnya toko-toko di bawah Mukti kan ada tuh beberapa toko-toko yang jual banyak baju. Apa hukumnya buka toko seperti itu? Maka itu hukumnya dikembalikan kepada umumnya yang dijual. Umumnya yang dijual, yaitu tetap boleh. Kembali ke umumnya, kan umumnya mubah, pakaian yang boleh. Ya. Maka hukumnya boleh menjual itu. Ya. Adapun nanti pembelinya macam-macam, maka maksudnya beragam orang, dan itu enggak masalah insyaallah. Ya, dikembalikan kepada item yang ada pada umumnya halal atau haram di situ. Halal, udah khalaas. Ya kayak Indomaret. Ya, ada yang haram dijual misalnya maaf ya, kondom misalnya.
atau pelumas untuk itu misalnya. Itu kan nisbi relatif, kita nggak tahu siapa yang akan beli kan. Sementara umumnya dagangan 95 atau 97% rata-rata dagangan halal. Ya udah, ini menjadi hukumnya hukum umumnya barang yang dipajang di situ yaitu halal, nggak apa-apa. Dan kasir juga nggak punya hak juga secara urf untuk bertanya misalnya. Ya, secara hukum juga, secara hukum kita nggak ada hak. Beli apa? Ini orang beli kondom nih. Pak maaf pak, ini buat apa kondom? Nggak mungkin kan nanya kayak gitu. Apa urusan antum gitu kan kata. Ya, malah justru motornya besar. Terus divideoin kan sama orang. Nih lihat nih, kasih Indomaret kayak gini ya. Viral akhirnya, fitnah lagi kan. Jadi kembali kepada umum aja. Maka nggak apa-apa buka toko seperti itu. Ya namun kalau bisa barang-barang yang berpotensi dipakai untuk yang haram kalau bisa di remove kalau bisa. Taib. Bagaimana dengan dagang online khusus untuk lingerie dan semisalnya? Ini juga ada pertimbangan lain. Dagang online untuk lingerie. Ya, ini lebih lebih liar lagi. Kalau misal di marketplace maka biasanya kan ada display foto-foto. Kalau jelas itu fotonya pakai peraga perempuan yang memperagakan, itu jelas haram, aurat. Nah, kalau nggak ada peraganya, hanya dijembrengin gitu, ya. Tapi ini juga berpotensi membuat orang yang lihat pikirannya jadi liar. Ya enggak, serba salah memang. Ya kan? Apalagi di marketplace, siapa aja bisa ngelihat, maka sebaiknya hindari. Khawatirnya menjadi haram, khawatirnya. Ini baik toko yang mix, semua pakaian ada, atau yang khusus pakaian dalam atau lingerie. Nah, bagaimana kalau misalnya jualnya secara apa ya? Bukan liberal seperti di marketplace, tetapi jualannya di antar warga, japri komunitas gitu. Ada beberapa ummahat yang memang menjual yang seperti ini dan tidak akan mendisplay foto tersebut kecuali kepada ummahat lain yang menjaprinya. Yang ini boleh seperti ini. Ini yang paling selamat insyaallah. Ada beberapa ummahat yang seperti ini. Ini lebih selamat insyaallah. Ya begitu ikhwan. Begitu teman-teman sekalian jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan," dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan dan semisal itu, keburukan dosa. Taib, sampai sini ada pertanyaan ikhwan, suruk jam berapa pula? Hah? Berapa? Ini baru terbit matahari. Oke, kita menunggu suruk, jika ada soal dipersilakan, fadhal. Ada pertanyaan enggak? Biasanya Pak Fajar ada pertanyaan enggak? Lagi kosong sekarang. Clear semuanya insyaallah. Ya. Ya, bareng-bareng nggak apa-apa Pak. Ya. Sholat biasa, ya zuhur gitu. Nggak apa-apa. Sah jual belinya. Aha. Itu di masjid. Ya, sah, transaksi sah. Cuman gini, transaksi di masjid atau di luar masjid Pak? Oke, di luar. Iya sah, nggak apa-apa, sah. Dia dosa nggak? Insya Allah nggak, insya Allah. Nggak, insya Allah. Hanya mungkin makruh aja karena jadi ada sesuatu yang ada sholat yang tertunda aja. Dia sah. Jual belinya sah. Mungkin tidak sampai berdosa insya Allah. Ya. Adapun kalau misalnya dia membuka itu transaksi di masjid, sebagian ulama mengatakan ini berdosa karena haram. Sebagian ulama mengatakan ini makruh. Anda pribadi
lebih condong ke yang makruh ya, kok untuk yang transaksi di masjid. Ya begitu, makruh. Kecuali kalau memang hajat dan terpaksa ketika itu, ya mungkin nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau di masjid untuk turun motor kemudian udah masuk ke teras masjid, selasar udah bagian dari masjid, di situ antum terus menerima orderan atau memesan orderan, maka ini makruh. Ya, sah nggak jual belinya? Sah jual belinya. Ya, itu yang lebih sahih. Berbeda dengan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk tinggalkan jual beli ketika itu, maka para ulama mengatakan haram, dan dalam mazhab Hanbali berpotensi tidak sah jual belinya. Itu ketika Jumatan. Adapun salat biasa tetap sah jual belinya. Baik yang wajib untuk berjamaah ataupun yang enggak wajib, sah jual belinya. Begitu. Yang penting dia tidak berada dalam salat itu sendiri. Karena kalau lagi sholat jual beli ya jelas haram, tidak sah jual belinya, tidak sah sholatnya, semuanya tidak sah. Lagi mana lagi sholat, buka, wah ada WhatsApp nih, terus deal gitu, deal di sini. Lagi sholatnya nggak sah, jual belinya nggak sah, begitu. Dan dia dapat dosa, begitu. Karena dalam sholat. Wallahu a'lam, seperti itu, Pak. Pak Agung, ya. Ada kah? Iya. Enggak menjual alkohol, minuman beralkohol. Oh, itu kemungkinan ya itu haram. Karena memang mungkin belum tentu memabukkan, tapi ada madarat di situ. Kan yang kata Nabi SAW, kalau khamr itu sedikit atau banyaknya tetap haram. Ya. Maka itu minuman haram. Ini bedakan antara menjual minuman haramnya dengan membuka tokonya, Pak. Kalau membuka toko itu atau bertugas di situ, ya, itu boleh dilihat dari mayoritas benda yang dijual, gitu loh. Tapi untuk spesifik barangnya, ketika barangnya itu haram, ya udah hukumnya haram. Tapi untuk buka tokonya, ya nggak apa-apa. Kerja di toko itu, ya nggak apa-apa. Lah kayak misalnya kita melamar kerja untuk jadi kasir Indomaret, boleh nggak? Boleh. Apakah di Indomaret itu ada benda yang haram untuk dijual? Ada, tapi nisbatnya nggak seberapa dibandingkan dengan yang halal, gitu loh. Namun ketika kita ngejual barang, kan barang itu kan ada yang biasanya dipakai untuk yang halal, normal halal gitu, kayak misalnya berjualan ciki, ya, sabun. Ini jelas barang mubah secara zat dan semua orang menggunakan mubah pada umumnya. Kedua, ada barang yang 50-50, yang bisa aja orang untuk pakai yang haram, ya bisa aja pakai untuk yang halal. Maaf, seperti kondom misalnya. Ya gitu ya. Lah barang 50-50 ini sebenarnya menjualnya itu kontekstual, yaitu dilihat pembelinya ini potensi condongnya gimana gitu loh. Dan ada yang ketiga, barang yang memang haram, dari barangnya itu udah haram. Mau siapa yang beli tetap aja barang itu haram penggunaannya, seperti tadi minuman khamr itu. Maka yang seperti ini mau kayak gimana pun jualnya nggak boleh, gitu ya. Nah, tapi ketika satu toko, misal Indomaret, di situ tuh ada tiga-tiganya. Mana dilihat lebih dominan mana yang dijual? Lebih dominan yang halal, ya enggak? Maka boleh nggak gawe di situ? Boleh. Boleh nggak kita mengadakan franchise begitu? Boleh. Boleh aja, secara hukum boleh. Gitu Pak ya. Nah, tapi ketika kasir, nah ini dia yang muskilahnya. Kalau kita bergawe di situ, ketika kita
ya waduh ini orang mau beli minuman itu gitu kan, haram nih, gimana dong? Nah itu masalahnya. Ya, masa kita sembunyiin, masa kita nasehatin? Itu di situ yang Anda belum bisa jawab karena Anda belum pernah jadi petugas Indomaret. Sama kayak Gojek Pak, ya enggak? Coba di Gojek. Emang semua konsumen laki-laki semua? Ada yang perempuan? Lah kalau yang perempuan, Rina, waduh Rina nih, perempuan nih kayak, gitu. Kita laki-laki, ya. Terus benar perempuan. Nah, haram nggak kita boncengin dia? Supaya halal nikahin dulu, ya. Tapi kan nggak sempet Pak, ya. Haram. Terus transaksi gimana? Haram yang ini. Gimana tuh? Hah? Itu satu poin. Terus kasus kedua, hari pagi Ahad pagi, ya masuk laki-laki sih, Petrus misalnya, waduh Petrus nih, kemana? Gereja Santo Fulan gitu, ke gereja nih, husnuzan paling dia cuman ke gereja doang, ke depannya doang paling nggak masuk. Padahal ini pendetanya nih padahal nih. Itu gimana kemudian? Subhanallah Pak, maaf Pak pendeta maaf nih. Kata Allah Azza wa Jalla wala ta'awanu 'alal-itsmi wal 'udwan itu. Bingung pendeta ngomong apaan sih gitu. Terus gimana kita? Haram enggak? Haram. Karena membantu keburukan. Gitu. Tapi kalau ditanya apa hukum ngegojek? Ya boleh. Cuman spesifik di situ kadang-kadang ada fitur-fitur atau ada kasus yang memang haram gitu loh. Tapi dilihat dari apa umumnya dagangan dan umumnya kasus halal, ya udah diumumin halal. Hukum itu selaras dengan keumuman dari platform itu, dari hal itu, bidang itu. Begitu Pak. Nah masalahnya yaitu menghadapi yang haramnya itu ketika itu yang Anda juga bingung gimana caranya gitu loh. Kalau misalnya di aplikasi, misalnya Gojek, kan biasanya ada alarm apa tuh yang kayak alarm kebakaran gitu biasanya tuh orang-orang Gojek tuh. Wah ada yang masuk nih. Kalau memang bisa di cancel, harus di cancel misalnya. Wah perempuan, nggak bisa nih, nggak mau di cancel. Tapi kalau nggak bisa, nah itu dia, nggak bisa di cancel atau udah terlanjur gokar misalnya, yang mesen laki-laki, ternyata yang masuk perempuan, kan ada gokar kayak gitu. Seorang diri perempuan lagi sedih lagi, perempuan lagi. Waduh, godaannya besar. Mau saya usir nanti bintang 1, mau saya cancel tadi saya kira laki-laki. Ya udah, itulah kronologinya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ana enggak tahu apa yang harus dilakukan ketika itu. Ada lagi jemaah yang mungkin bertanya? Oke, mungkin berapa menit lagi kita sholat syuruk. Mungkin cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.